terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Willy Cahyadi. Baiklah para undangan dan peserta yang kami hormati, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara talkshow daring kita secara resmi, kita mohonkan kesediaan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas kepada Bapak Profesor Indra Maipita, MSI, PhD. Kami persilakan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Bapak Yusuf Ansori, yang telah berkenan menjadi narasumber atau keynote speaker pada acara pagi ini. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Bupati Serdang Bedagai atau yang mewakili, Ketua DPRD Tebing Tinggi atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau yang mewakili, Ketua Yayasan Bina Karya, Bapak Ibu Direksi Pimpinan Perusahaan, Kepala Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Bapak Ibu dari perbankan, pengusaha, para mitra STI Bina Karya dan Fakultas Ekonomi Unimed, kawan-kawan dari media massa, serta para hadirin peserta talkshow yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran. Kita berikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada STI Bina Karya dan Fakultas Ekonomi Unimed beserta seluruh tim, meski dalam kondisi yang sulit masih bisa berkarya. Minggu lalu kita juga telah melakukan kuliah umum daring dengan narasumber dari Bank Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kita sampaikan kepada Bapak Yusuf Ansori beserta tim, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ibu yang mewakili Pemda, Bapak Ibu dari berbagai perusahaan, perguruan tinggi, dan seluruh peserta, serta kawan-kawan dari media massa. Semoga talkshow ini bermanfaat buat kita semua. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas perkenan kita semua, maka talkshow daring dengan topik POJK sebagai stimulus perekonomian dari dampak COVID-19 kita nyatakan dibuka secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan kini kami atas nama Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Unimed dan STI Bina Karya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menunaikannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga situasi yang sulit ini cepat berlalu. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Unimed yang telah berkenan memberikan sambutan, bimbingan, arahan sekaligus membuka secara resmi acara talkshow daring pada pagi hari ini. Dengan harapan dan doa kiranya Bapak dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengemban tugas dan untuk karir yang lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, seluruh undangan dan peserta talkshow daring pada pagi hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Setelah kita ke acara pemaparan dan dilanjutkan nanti dengan diskusi mengenai kebijakan stimulus OJK pada sektor jasa keuangan dalam mengantisipasi dampak virus corona yang akan disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara, yaitu Bapak Yusuf Ansori. Dan untuk memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, kami mohonkan kesediaan moderator Bapak Ketua STI Bina Karya Tebing Tinggi kepada Bapak Dr. Mangasi Sinurat SDMSI CME, waktu dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Dr. Azizul Holis. Selamat pagi Bapak Ibu peserta dan undangan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu bergabung dengan acara talkshow daring
kali ini yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Adapun topik dari talk show kita pada hari ini adalah kebijakan OJK sebagai stimulus perekonomian dari COVID-19. Dengan narasumber adalah Kepala OJK Regional 5 Wilayah Sumatera Bagian Utara, yaitu Bapak Yusuf Ansori. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Yusuf Ansori, saya membacakan sekilas tentang kurikulum vitae dari narasumber kita. Narasumber kita yaitu Bapak Yusuf Ansori, tempat tanggal lahir Kediri 24 Maret 1964. Pendidikan terakhir sarjana strata 1 jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pendidikan strata 2 jurusan manajemen dari Universitas Indonesia. Pengalaman beliau dari tahun 1992 sampai 2013, beliau bekerja di Bank Indonesia. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017, beliau ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk bertugas di Otoritas Jasa Keuangan. Dan tahun 2019 sampai dengan sekarang, beliau menjadi pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan. Demikianlah biografi daripada narasumber kita pada hari ini. Mari kita memberikan aplaus kepada narasumber kita. Untuk manfaat waktu yang cukup singkat, kita memberikan waktu kesempatan kepada Bapak Yusuf Ansori untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih Dr. Mangasih Sinurat atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua dan selamat pagi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Indra Maipita MSI PhD. Yang saya hormati Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili Bapak Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan MM. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Bapak Syarifuddin Nasution SH atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Serdang Bedagai Insinyur Haji Sukirman atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Bapak Dr. Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan SH atau yang mewakili. Ketua Yayasan STI Bina Karya Tebing Tinggi Bapak Dr. Andes Lukito Cahyadi MCME. Ketua STI Bapak Dr. Mangasih Sinurat SE MSI CMA beserta jajaran Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3. Yang saya hormati Direksi BUMN, BUMD, Perusahaan PMA dan PMDN. Yang saya hormati Pimpinan UPD Pemko Tebing Tinggi dan Pemkab Serdang Bedagai. Ketua Apindo Kota Tebing Tinggi Bapak Haji Syafriuddin Satrio. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kami dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mempresentasikan mengenai kebijakan yang baru dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya mungkin dapat kami sampaikan. Jadi karena Otoritas Jasa Keuangan ini kan relatif baru dibentuk di tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Oleh karena itu mohon izin untuk memperkenalkan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Tadi disampaikan oleh Dr. Mangasih Sinurat bahwa sebetulnya saya di Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2014. Jadi kalau kita telusuri atau kita kaji mengenai awalnya OJK berdiri, sebetulnya OJK itu dulu didirikan atas dasar
adanya krisis di 97-98. Jadi sejak krisis itu pengawasan perbankan itu masih berada di Bank Indonesia. Jadi kalau kita telusuri ke belakang lagi, sebetulnya Bank Indonesia didirikan tahun 68 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 68. Dulu yang disebut Bank Sentral. Dengan adanya krisis di 97-98 yang merupakan krisis Asia atau Asian krisis pada saat Presiden Soeharto, maka pada tahun 99 Bank Indonesia itu direvisi undang-undangnya. Jadi direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 99. Kedudukan Bank Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari pemerintah tahun 68, sejak tahun 99 itu bersifat independen. Jadi Bank Indonesia itu independen terhadap pemerintah. Dan di pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 99 sebetulnya sudah diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang dengan adanya krisis tahun 97-98 jadi dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Bank Indonesia tahun 99 bahwa perlu dibentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang paling lambat harus terbentuk di 31 Desember tahun 2002. Namun demikian tampaknya batas waktu itu tidak terrealisir dan muncul kembali krisis yang kedua di tahun 2008. Jadi krisis yang kedua ini terjadinya diawali di Amerika. Kalau yang tadi 98 itu lebih banyak di krisis yang terjadi di Asia. Demikian juga dari sisi Departemen Keuangan. Dulu ada Bapepam LK itu yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Itu juga dipisahkan dari Kementerian Keuangan masuk kepada OJK. Jadi OJK sekarang mengawasi seluruh industri jasa keuangan termasuk BPJS, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, asuransi dan sebagainya, termasuk perbankan. Nah, dengan adanya OJK di 2011 itu sendiri sebetulnya dalam rangka untuk meminimalisir adanya semacam regulatory arbitrage. Jadi dengan adanya OJK sebetulnya pengawasan secara terintegrasi ini lebih mudah dalam rangka koordinasinya. Jadi salah satu tujuan diantaranya pengawasan terintegrasi dari lembaga keuangan. Kalau dulu konglomerasi, katakanlah dulu ada semacam konglomerasi Sinarmas. Sinarmas dulu ada punya bank, misalkan Bank Internasional Indonesia. Tapi punya juga sekuritas company, punya juga asuransi. Nah, pada sebelum adanya OJK, pengawasan ini terpisah sehingga koordinasi susah. Sehingga pengawasan terhadap konglomerasi juga tidak bisa terintegrasi. Nah, dengan adanya OJK sekarang pengawasan seluruh konglomerasi yang ada di Indonesia itu terintegrasi. Masuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau. Di sana juga ada kantor Otoritas Jasa Keuangan. Sementara tugas dari OJK sendiri itu ada 3 sebetulnya, yaitu mengatur
mengawasi dan melindungi, mengatur dan mengawasi ini terhadap industri jasa keuangan, sementara melindungi ini terhadap kepentingan konsumen atau nasabah. Yang ada di OJK yaitu sekarang fungsi penyidikan. Kalau dulu tidak ada di Bank Indonesia, sekarang ditambahkan fungsi penyidikan ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, terkait dengan pengawasan, ini ada pengawasan perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal. Nah, khusus yang perizinan region di wilayah Medan ini, untuk bank umum sebetulnya perizinan lebih banyak di kantor pusat. Kalau bagian besar merupakan kantor cabang dari bank umum yang ada di kantor pusat. Sementara untuk BPR dan BPRS ini merupakan kantor pusatnya yang di sini, dan LKM saya kira juga di sini. Nah, fungsi kemitraan ini ada fungsi di kita, ini dalam kaitan dengan kerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Perbendaraan, dengan pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, ada semacam kemitraan yaitu tim percepatan akses keuangan daerah. Ini dalam rangka koordinasi untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat di kabupaten, kota, dan di kota Medan sendiri untuk bisa mengakses industri jasa keuangan. Jadi kalau Bapak, Ibu, mahasiswa dan pengusaha di sini, di kota Medan, fungsi dari itu mungkin pernah dengar adanya inklusi keuangan atau literasi keuangan. Jadi kalau inklusi, hasil survei kita memang di Medan relatif tinggi. Kalau targetnya 75%, di Medan sudah di atas 90%. Ini inklusi artinya masyarakat yang sudah bisa mengakses industri jasa keuangan. Sementara kalau literasi memang masih relatif kecil, 38%, dengan target di 2019 kemarin hanya 35, meskipun sudah di atas, namun terjadi gap antara literasi dengan inklusi. Literasi ini terkait dengan pemahaman terhadap produk atau jasa industri jasa keuangan yang ditawarkan kepada Bapak, Ibu, atau masyarakat sekalian. Jadi dengan adanya gap itu, makanya tidak heran seringkali masih terdengar kita tertipu oleh adanya investasi bodong karena kita tidak memahami produk, risiko, dan aktivitasnya. Nah, satu yang terakhir ini memang edukasi dan perlindungan konsumen. Ini memang merupakan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam kaitan untuk melindungi nasabah yang merasa tidak puas dengan industri, bisa kita fasilitasi, tapi khususnya untuk transaksi yang 500 juta ke bawah. Kalau 500 juta ke atas, sebetulnya kita juga bisa fasilitasi. Di kita ada istilahnya lembaga arbitras penyelesaian sengketa. Jadi kita melalui lembaga tersebut. Yang poin selanjutnya, ini terkait dengan industri jasa keuangan. Jadi secara nasional, kalau Bank Umum itu ada 110 dengan jaringan kantor di seluruh Indonesia, termasuk juga ada yang di luar negeri, itu mencapai 31.125 kantor. Untuk BPR atau BPRS itu ada 1.298 dengan jaringan kantor 4.970 kantor, dan perusahaan pembiayaan ada 246 dengan jumlah kantor 9.675, asuransi 138, dan sekuritas 124. Barangkali yang ingin saya kemukakan di sini bahwa untuk Sumatera Utara, Bank Umum yang membuka kantor cabang di sini ini mencapai 49. Jadi Bank Umum ada 61, jadi 2 yang berkantor pusat di sini, yaitu Bank Mustika dan Bank Sumut. Sementara selebihnya 59 merupakan kantor cabang dari Bank Umum yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi kalau kita
50% bank yang di Jakarta itu membuka kantor cabang di Kota Medan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Kota Medan sangat menarik bagi industri jasa keuangan karena dianggap mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan. Terus yang kedua, BPR yang ada di Sumatera Utara ini sejumlah 60 BPR dengan jaringan kantor lainnya ada 48 dan 71 perusahaan pembiayaan dengan jaringan kantor 328, 96 asuransi dengan jaringan kantor 151 dan 26 sekuritas. Sebetulnya masih ada yang di bawah pengawasan kita, antara lain tadi yang LKM, BPJS, dana pensiun, termasuk juga Pegadaian. Jadi Pegadaian juga termasuk di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dari sisi magnitude total aset dari industri perbankan seluruh secara nasional itu mencapai 8.917 triliun. Ini merupakan aset, sementara simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga ini mencapai 6.000 triliun dan kredit mencapai 5.603 triliun. Sementara untuk perusahaan pembiayaan mencapai 471 triliun dan kepemilikan saham mencapai 1.673 triliun. Jadi ini jumlah yang sangat besar yang menjadi objek dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara kalau yang di Sumatera Utara yang menjadi fokus dari pengawasan kantor regional 5 khusus di Sumatera Utara ini mencapai total asetnya 257 triliun atau 2,8% dari aset nasional. Sementara dana masyarakat mencapai 241 triliun atau 4%, dan kredit mencapai 223 triliun. Sementara perusahaan pembiayaan itu 18 triliun dan kepemilikan saham mencapai 6,5 triliun. Untuk selanjutnya kita masuk ke kebijakan stimulus. Jadi sebetulnya apa sih latar belakang dikeluarkannya kebijakan stimulus oleh OJK? Sebetulnya di dalam pengelolaan sistem keuangan ini ada empat institusi yang terlibat dalam forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Itu mencakup Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Jadi secara bersama-sama menangani masalah stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat latar belakang sebetulnya dengan adanya COVID-19 yang berdampak di Indonesia yang semula dari Wuhan, China, ini tentunya kita mengantisipasi karena dengan adanya social distancing dan pembatasan sosial berskala besar tentunya akan mempengaruhi kinerja dari UMKM yang menjadi debitur maupun usaha-usaha lainnya, termasuk juga individu yang menjadi katakanlah usahanya sebagai mohon maaf ojek online atau mempunyai usaha Grab tergabung dalam transportasi Grab. Jadi dengan adanya COVID ini tentunya akan mengganggu kinerja dari debitur. Nah, dampak selanjutnya kalau kinerja dari debitur terganggu, tentunya kinerja perbankan juga akan terganggu. Karena perbankan atau perusahaan pembiayaan ini penanaman dana masyarakat yang dihimpun dari sisi pasifa ditempatkan pada kredit, sebagian besar pada kredit antara 70% sampai 90%.
Sehingga dengan adanya terganggunya tentunya akan berpotensi mengganggu juga kinerja perbankan. Nah, kalau perbankan atau perusahaan pembiayaan terganggu, maka akan mengganggu juga stabilitas sistem keuangan yang sebetulnya itu sebagai pendorong untuk penggerak ekonomi dalam kaitan ini pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dengan adanya dampak tersebut, makanya OJK sebenarnya ini peraturan OJK, jadi mengeluarkan stimulus kebijakan. Saya kira Departemen Keuangan juga mengeluarkan stimulus kebijakan, dari Bank Indonesia juga demikian mengeluarkan stimulus kebijakan, dan Lembaga Penjamin Simpanan juga mengeluarkan stimulus kebijakan. Nah, khusus yang di sini kita akan membahas mengenai stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi sebetulnya itu yang menjadi latar belakang dari dikeluarkannya kebijakan stimulus oleh OJK dalam rangka untuk counter cyclical di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terkait dengan kebijakan stimulus ini sendiri, sebetulnya ini kita sudah mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020 dan POJK nomor 14. Cakupan dari stimulus ini mencakup yaitu satu, kualitas kredit, dan kedua, restrukturisasi kredit. Nah, yang terkait dengan penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok atau bunga kredit untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Kenapa ini dikatakan stimulus? Karena sebelumnya untuk penilaian kredit yang satu pilar ini, ketepatan pembayaran pokok ini hanya sampai dengan maksimal 5 miliar. Sekarang dinaikkan sampai dengan 10 miliar. Terus yang kedua terkait dengan restrukturisasi kredit. Jadi restrukturisasi kredit dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Nah, ini juga mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa bertanya, kenapa ini kok bisa dikatakan sebagai stimulus? Karena kalau ketentuan sebelumnya, untuk debitur-debitur yang direstrukturisasi, itu kualitasnya akan tetap seperti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi. Jadi bisa menjadi lancar apabila setelah 3 bulan itu debitur mengangsur sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam restrukturisasi. Jadi kalau dulu menunggu 3 bulan, sekarang langsung bisa dikatakan lancar. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan di belakang dampaknya apa sih kepada industri maupun kepada masyarakat. Jadi kedua kebijakan ini sebetulnya ini sangat memberikan insentif atau kemudahan atau keringanan kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain juga memberikan keleluasaan bagi industri untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID. Dan untuk kebijakan ini berlaku juga untuk kredit yang UMKM maupun non-UMKM, termasuk juga kredit konsumsi, kredit konsumtif. Ini yang berlaku 1 tahun. Ini yang saya kemukakan tadi. Jadi kalau tadi ada istilah lancar, kalau di perbankan atau di perusahaan pembiayaan, sebetulnya kredit itu dikategorikan ada 5. Jadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemampuan membayar, nanti kriteria lancar itu kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa ini kalau punya pinjaman di bank tidak pernah menunggak, itu dikategorikan lancar. Kalau telat membayar sampai dengan 3 bulan, jadi sampai dengan 3 bulan belum melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo, itu masuk kategori dalam perhatian khusus.
setelah 3 bulan sampai dengan 120 hari atau 4 bulan itu masuk kategori kurang lancar. Nah, 4 bulan sampai dengan 6 bulan itu masuk kategori diragukan, dan setelah 6 bulan kalau masih belum bayar juga dikategorikan macet. Jadi mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, kenapa kalau ada keterlambatan pembayaran ini selalu diteleponin atau ditagih oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan? Karena ini ada konsekuensi kriteria ini. Jadi kriteria lancar dalam peringatan khusus, kurang lancar dilakukan, dan macet. Dan kriteria ini tentunya ini berimpact kepada industrinya juga, karena mereka harus membentuk penyisian penghapusan aktiva produktif. Jadi atau kalau yang sekarang istilahnya di PSAK itu CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Kualitas tersebut diberikan dengan menganalisis 3 faktor. Jadi kalau yang tadi yang saya kemukakan, kenapa kemampuan membayar saja ini menjadi stimulus. Jadi kalau dulu penilaian terhadap kualitas kredit yang lancar, kurang lancar dilakukan, dan macet, ini ada 3 aspek yang harus dinilai, termasuk prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Jadi kalau yang usaha yang besar, katakanlah dari kemampuan membayar lancar, ini belum tentu juga bisa dikatakan lancar kalau dulu. Karena prospek usaha dari perusahaan, katakanlah misalkan dia dari tambang, kondisi tambang harganya sangat turun drastis, sehingga itu berpotensi akan mempengaruhi industri tambang tersebut di kemudian hari, sehingga itu tidak otomatis dengan kemampuan membayar yang membayar terus kategorinya lancar, tapi bisa diturunkan menjadi dalam perhatian khusus. Namun demikian, dengan stimulus ini, sepanjang itu membayar tanpa memperhitungkan prospek, tanpa memperhitungkan kinerja, itu sudah bisa masuk kategori lancar. Nah, terkait dengan restrukturisasi sendiri, sesuai dengan peraturan OJK, ini sebetulnya ada 5 jenis restrukturisasi yang bisa dilakukan. Ada 6 jenis restrukturisasi yang bisa dilakukan oleh industri jasa keuangan, perusahaan pembiayaan, perbankan. Salah satu yang pertama itu terkait dengan penurunan suku bunga. Jadi dengan adanya restrukturisasi ini bisa, katakanlah dulu sebelum COVID-19 ini bunganya katakanlah 12%. Nah, dengan dampak kepada debitur tadi akibat COVID, kemampuan membayarnya akan menurun. Sehingga kalau dilakukan restrukturisasi kredit dan kemampuan angsurannya bisa disesuaikan. Dan yang keempat, ini pengurangan tunggakan pokok kredit, ini sama, artinya tunggakan pokok yang karena penurunan kondisi kemampuan debitur, dengan adanya COVID ini tentunya tunggakan pokok itu bisa menawarkan bunga yang antisipasi nanti setelah COVID, sehingga bisa saja industri juga melakukan restrukturisasi dengan menambah fasilitas kredit. Dan yang terakhir, ini konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Jadi kalau misalkan ada industri yang sudah kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk membayar, nanti industri jasa keuangan, perbankan atau perusahaan pembiayaan bisa melakukan penyertaan, tapi sifatnya sementara. Dan nanti apabila sementara, jadi harus dilakukan divestasi sesuai dengan perjanjian. Jadi ini sifatnya sementara dalam rangka penyelamatan industrinya. Terus yang kondisi normal ini yang saya kemukakan tadi, bahwa kalau dulu kita harus menunggu 3 bulan untuk bisa menjadi lancar apabila setelah direstrukturisasi, kalau sekarang langsung bisa dikategorikan lancar. Ini
terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan perlakuan kondisi saat ini. Jadi dengan adanya dampak COVID merupakan debitur yang bisa memperoleh kebijakan atau bisa diterapkan kebijakan stimulus ini merupakan debitur orang perorangan yang terdampak atau terinfeksi secara positif COVID-19, baik PDP, ODP sebagai debitur perusahaan pembiayaan atau perbankan. Dan yang kedua, debitur yang memiliki usaha pada sektor yang terdampak, baik langsung, dan yang ketiga, terdampak tidak langsung. Jadi kalau ini yang sebelah kanan barangkali hanya contoh saja. Jadi kalau debitur yang terdampak langsung, misalkan yang bekerja sebagai ojek online, tentunya dengan pembatasan-pembatasan penerimanya menurun dan ini bisa dikategorikan sebagai terdampak langsung. Nah, yang terkait dengan yang terdampak tidak langsung, ini misalkan katakanlah satu contoh mohon maaf nih, maaf ada gangguan sedikit. Jadi usaha yang terdampak tidak langsung, misalkan usaha debitur penurunan volume ekspor ke negara-negara yang terdampak COVID. Bagaimana cara mengajukan keringanan? Jadi kalau kondisi sekarang memang kita harus menerapkan social distancing sehingga banyak kantor yang melakukan work from home, termasuk juga di OJK ini 80% melakukan work from home. Jadi debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan, namun mengikuti pengumuman yang akan disampaikan oleh Bank Kredit Usaha Rakyat atau BUR. Yang kedua, keringanan pegawainya. Saya kira itu dengan ini yang terkait dengan tadi yang terkait dengan kebijakan stimulus, dan sekarang mungkin sedikit terkait dengan mengapa kita harus menjaga kualitas kredit. Tadi kalau hanya besarannya, sekarang kira-kira seperti apa teknis pengaruh kepada industri jasa keuangan. Jadi kalau di industri jasa keuangan itu ada penilaian tingkat kesehatan. Ini yang dilakukan secara semesteran. Apa saja yang menjadi komponen dari tingkat kesehatan? Ini ada 4 aspek, yaitu mengenai profil risiko. Ini ada 8 risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, dan sebagainya. Ada good corporate governance. Jadi good corporate governance ini ada 3 aspek, yaitu mengenai structure, proses, dan outcome. Kalau struktur ini terkait dengan lebih banyak terkait dengan manajemennya, dan proses terkait dengan implementasi dari kebijakan atau SOP, dan outcome-nya terkait dengan hasil yang bisa dicapai oleh industrinya. Dan yang keempat, tingkat kesehatan ini ditentukan oleh permodalan, dan yang kelima oleh rentabilitas. Nah, tadi kalau misalkan jadi kalau kualitas kredit ini yang merupakan salah satu fondasi untuk stabilitas sistem keuangan. Tadi yang saya kemukakan bahwa karena industri keuangan rata-rata eksposur kreditnya itu minimal 70% sampai dengan 90%. Jadi kalau kreditnya terganggu, tentunya industrinya terganggu dan stabilitas keuangan juga terganggu. Nah, terkait dengan kualitas kredit ini, kalau misalkan Bapak, Ibu, dan adik-adik mempunyai pinjaman di bank, sementara bank itu kan sebagai intermediasi penyaluran dana masyarakat. Kalau modal bank secara keseluruhan itu sekarang rata-rata 22%, sehingga 78% itu merupakan dana masyarakat. Nah, dana masyarakat itulah yang disalurkan untuk diberikan pinjaman kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, apabila kredit yang dipinjaman kepada Bapak, Ibu
sebagai untuk usaha ternyata tidak bisa dikembalikan, nanti dampaknya juga kepada industri atau perbankan. Perbankan juga tidak bisa membayar kepada simpanan dana pihak ketiga. Simpanan ini siapa? Ya tentunya juga bisa saja simpanan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kan nggak mungkin, misalkan Bapak Ibu mau menarik tabungannya atau mau mencairkan depositonya, masih dikasih janji sama bank, oh ini nunggu dulu 1 bulan, nah, itu akan menjadi reputasi bagi bank. Tentunya kalau dana pihak ketiga ini tidak bisa diberikan tenggang waktu, jadi setiap saat nasabah menarik harus bisa dipenuhi oleh bank. Nah, kalau yang dari sisi kredit tadi, jadi masih ada beberapa kualitas tadi, jadi tunggakannya bisa sampai 180 hari. Tapi kalau yang di sisi simpanan itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu mau datang ke bank, narik sekarang harus ada, bank harus menyediakan. Jadi kalau di sisi asetnya tadi ada tunggakan, ini kan akan terjadi semacam mismatch. Jadi di satu sisi katakanlah jatuh tempo 1 bulan 100.000, di sisi aset jatuh tempo 100 bulan 100.000, seharusnya pada saat nasabah narik 100.000 dapat dipenuhi dari aset 100.000. Tapi kalau asetnya yang jeleknya 20, hanya 80, berarti banknya akan mencari sumber pengganti 20 untuk memenuhi tarikan dari dana masyarakat. Ini yang terkait dengan kualitas kredit. Ini mohon maaf, ini lebih teknis supaya tadi menggambarkan sebetulnya dampak atau kebijakan itu dikatakan stimulus kayak apa. Jadi kalau tadi yang saya kemukakan bahwa untuk kualitas kredit tadi ada 5. Jadi kalau misalkan kualitasnya kredit lancar, itu perbankan atau perusahaan pembiayaan itu membentuk cadangan hanya 1% dari total kredit yang dia salurkan. Tapi kalau kreditnya ada yang kualitas dalam perhatian khusus, dia harus membentuk 5%. 5% dari total outstanding kredit yang dalam perhatian khusus. Kalau yang kurang lancar, mereka harus membentuk 15%, dan untuk dilakukan 50% dan macet 100%, dia harus membentuk cadangan. Nah, pembentukan cadangan ini tentunya akan mempengaruhi laba rugi dari bank atau perusahaan pembiayaan. Karena kalau kreditnya semakin banyak yang macet, tentunya mereka harus membentuk cadangan yang besar. Kalau membentuk cadangan yang besar, labanya relatif kecil, tentunya mereka akan menjadi rugi. Sebagai contoh, mungkin ini kebetulan masih laba. Jadi yang kuning ini, yang kuning ini merupakan beban penyisian kerugian aset produktif. Jadi itu berupa kredit, penempatan pada bank lain atau penempatan pada surat berharga. Jadi kalau kondisi normal, katakanlah kondisinya masih bagus, dia hanya membentuk cadangan 10 juta, dan terdampak COVID, terdapat penurunan kemampuan debitur, dan debiturnya menjadi kategorinya menjadi kurang lancar atau diragukan, sehingga cadangan yang harus dibentuk menjadi 40, sehingga ini akan menurunkan laba usaha dari bank. Ini kebetulan masih laba, tapi kalau makin banyak kreditnya yang macet, mungkin bisa menjadi rugi. Nah, ini saya kira tadi yang saya kemukakan bahwa aspek di dalam faktor penilaian tingkat kesehatan tadi ada 4, profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Nah, sementara untuk peringkat tingkat kesehatan itu juga ada 5 kategori, yaitu kalau industri jasa keuangan, perbankan, atau perusahaan pembiayaan itu ada peringkat 1 sangat sehat, peringkat 2 sehat, peringkat 3 cukup sehat, peringkat 4 kurang sehat, dan peringkat 5 tidak sehat. Nah, kalau misalkan tadi asumsinya kreditnya banyak yang macet, tentunya akan mempengaruhi
rentabilitas dari bank. Katakanlah rentabilitas menjadi negatif atau rugi. Tentunya itu akan mempengaruhi permodalan karena modal bank salah satu komponennya adalah dari laba rugi bank. Sehingga dengan adanya penurunan rentabilitas dan permodalan, ini tingkat kesehatan bank juga akan terpengaruh. Jadi yang katakanlah yang sebelumnya sangat sehat atau sangat sehat, ini bisa turun menjadi kurang sehat atau tidak sehat. Nah, apa konsekuensinya kalau misalkan peringkat kesehatan dari bank kurang sehat atau tidak sehat? Ini di ketentuan kita juga ada semacam status pengawasan. Jadi kalau tadi katakanlah tingkat 4 atau 5 kurang sehat atau tidak sehat selama 3 bulan itu bisa masuk dalam pengawasan intensif selama 1 tahun. Dan apabila setelah 1 tahun ternyata tidak membaik, malah justru memburuk, ini masuk pengawasan dalam pengawasan khusus selama 3 bulan. Dan kalau 3 bulan ternyata tidak membaik juga, tentunya perbankan atau perusahaan pembiayaan, kalau perbankan ini tentunya masuk proses untuk likuidasi dan tentunya simpanan Bapak Ibu sekalian akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, inilah yang sebetulnya yang kita supaya industri keuangan, perusahaan pembiayaan maupun perbankan supaya tidak jatuh kepada status pengawasan ini. Nah, tadi kebijakan stimulus itu yang restrukturisasi itu sebenarnya untuk menjaga kondisi industri satu sisi maaf anak-anak kami Suci dan lain sebagainya jangan presentasi. Suci CM mohon dikeluarkan saja. Ya, mohon maaf, Prof. Maaf Pak, terganggu anak-anak. Baik. Jadi sebenarnya kebijakan stimulus tadi ya dalam rangka untuk meminimalisir agar industri tetap bisa bertahan dalam kondisi COVID sehingga masih bisa membantu masyarakat yang terdampak dalam kaitan dengan restrukturisasi tadi. Baik, terima kasih. Lanjutkan, maaf gangguan. Mungkin saya jelaskan juga kenapa restrukturisasi ini sebagai stimulus yang bisa membantu juga kepada masyarakat. Jadi kalau kondisi normal, tadi masyarakat yang menunggak angsuran pokok atau bunga itu yang sampai dengan di atas 3 bulan, itu sudah masuk kualitasnya kurang lancar, diragukan atau macet. Kalau itu tetap terjadi, sebetulnya di dalam debitur di debitur ini kita punya database untuk seluruh debitur di Indonesia. Jadi ini yang di-maintain kalau dulu di Bank Indonesia ada sistem informasi debitur dan sekarang di OJK, dialihkan di OJK ada sistem layanan informasi kredit. Sistem layanan informasi kredit ini mencakup seluruh debitur yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menunggak pembayaran
Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi kenapa itu dikatakan meringankan bagi masyarakat juga. Jadi kalau misalkan dulu kondisi normal masyarakat melakukan tidak melakukan pembayaran atau menunggak bunga lebih dari 3 bulan, itu kategorinya menjadi kurang lancar. Lebih dari 4 bulan dilakukan dan 6 bulan menjadi macet. Dan itu menjadi track record dari debitur-debitur itu di sistem layanan informasi kredit. Nah, konsekuensinya kalau Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran atau menyelesaikan itu, nanti pada saat mengajukan kredit kembali, itu tentunya akan ditolak oleh seluruh industri jasa keuangan. Jadi tidak bisa lagi meminjam, istilahnya begitu. Itu kerugiannya. Tapi kalau dengan adanya restrukturisasi ini, sebenarnya kalau Ibu masih Ibu menunggak 3 bulan, bisa mengajukan dilakukan restrukturisasi. Dengan restrukturisasi ini tentunya kategorinya menjadi lancar, sehingga Bapak Ibu tidak terdapat track record di sistem layanan informasi kredit, sehingga masih ada bisa meminjam lagi di kemudian hari. Ini saya kira terkait dengan stabilitas keuangan nasional. Memang pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar bagi perekonomian dunia dan nasional. Saya kira dunia, bank sentral di dunia juga mengeluarkan stimulus kebijakan, demikian juga Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Departemen Keuangan, seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, terkait dengan kebijakan stimulus OJK ini, ya tadi saya kemukakan bahwa bagi debitur ini diberikan keringanan pembayaran angsuran, dan bagi IJK juga diberikan keringanan dalam penilaian kualitas kredit, yang tentunya akan meringankan pembentukan cadangan, sehingga stabilitas keuangan secara nasional tetap terjaga. Ini sebagai contoh, jadi bank-bank yang kami ingatkan kembali anak-anak kami mahasiswa, mohon tidak presentasi karena akan menimpa presentasinya Pak Yusuf. Mohon anak-anak kami agar tidak presentasi dan kita dengarkan presentasi dari Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, kami lanjutkan. Maaf, Prof. Jadi ini terkait dengan contoh pengumuman yang ada di perbankan, bank dan yang terusannya di sini. Jadi mereka melayani untuk pengajuan restrukturisasi terhadap debitur-debiturnya. Nah, ini juga contoh dari perusahaan pembiayaan yang ada di Sumatera Utara. Ini data yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau setelah kita inventarisasi sampai dengan ini tanggal mungkin sekitar pertengahan April, 16 April, jadi yang terdampak COVID untuk debitur di Sumatera Utara ini baik bank umum, bank perkreditan, atau leasing. Jadi kalau total yang terdampak per 16 April tentunya ini nanti datanya akan masih bergerak. Ini sebesar 21 triliun, 21,2 triliun. Sementara yang mengajukan restrukturisasi ini baru 4,7 triliun. Nah, sementara total debitur atau total rekening atau debitur yang terdampak ini mencapai 205.000 debitur.
Sementara yang mengajukan ini sampai sekarang 36.719. Ini yang disetujui ini 19.017. Sementara untuk yang industri jasa keuangan yang di Sumatera Utara ini mencakup 18 bank, 38 BPR, dan 42 leasing. Ini tentunya kita akan inventarisasi secara terus-menerus, termasuk juga perkembangan yang sudah disetujui dalam rangka restrukturisasi. Memang presentasi. Saudara Sri Haryanti mohon tidak presentasi, mohon hostnya dikeluarkan saja. Beliau itu Agus Rianto juga mohon saudara-saudara mahasiswa Ari Rambe, mohon hostnya jangan ada yang diterima masuk lagi. Mohon maaf Pak. Waduh. Roy Kristianto, mohon jangan presentasi. Roy Kristianto. Ya, tampaknya belajar menggunakan. Coba ada mahasiswa itu coba di sini. Halo mahasiswa. Ada mahasiswa mohon itu diperhatikan. Iya ya Pak. Bentar ya Pak Yusuf. Mohon maaf Pak Yusuf, mohon maaf. Oke, silakan. Ya, silakan Pak Nurat. Ya. Ya. Dilanjutkan Pak Yusuf, sudah. Pak Yusuf. Ya. Ini saya teruskan, mohon maaf. Ini jadi gambaran yang sudah terdampak COVID dan yang mengajukan restru dan yang masih dalam proses. Memang Bapak, Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, katakanlah kalau mengajukan restrukturisasi barangkali prosesnya sekarang agak lambat karena memang besarannya jumlahnya cukup banyak. Barangkali industri juga sebagian barangkali ada work from home sehingga tentunya harus mengharap kesabaran dari Bapak Ibu sekalian untuk disetujui oleh industri jasa keuangan. Karena jumlahnya sampai puluhan ribu. Ini sebetulnya terkait dengan ringkasan, saya kira nggak usah saya bahas. Nanti bisa diakses di website OJK www.ojk.go.id. Jadi ini ringkasan stimulus baik terhadap perbankan, industri keuangan non-bank, terhadap pasar modal, dan asuransi, termasuk juga dana pensiun. Nah, jadi kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa nanti punya pertanyaan terkait dengan kebijakan stimulus atau mungkin mengadu juga, bisa masuk ke hotline dari pengaduan OJK. Jadi kalau 157, di 157, kalau melalui WA bisa 0811-571-571-577. Ini terkait dengan perlindungan konsumen, edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, bisa juga ke hotline kantor kita, kantor OJK KR5 Simbagut di 061-456-2115. Saya kira kalau nanti ada istilahnya yang perlu dimediasi atau pengaduan bisa disampaikan ke hotline ini. Ya. Ini saya kira untuk pelayanan tadi, kalau masyarakat bisa melihat
kewajibannya kepada perbankan atau industri jasa keuangan, ini biasanya kan bisa minta ke OJK, kantor OJK kita, misalkan ingin tahu berapa sih pinjaman saya yang ada di bank, itu bisa diprintkan di kantor kita. Namun demikian, karena kondisi saat ini bisa dilayani, namun demikian tentunya nanti pelayanannya melalui kantor pusat. Jadi bisa email ke webpage ini di konsumen.ojk.go.id. Saya kira demikian Profesor Indra terkait dengan pemaparan kebijakan stimulus OJK dalam rangka counter cyclical COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan nanti diatur mengenai tanya jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Yusuf Ansori. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian peserta talkshow daring, kita membuka sesi diskusi yang nantinya mungkin lebih baik langsung dijawab ya Pak Yusuf, atau kita kumpulkan beberapa. Ya, bisa dua atau gimana Pak? Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi pertama, kita membuka 2 pertanyaan. Tetapi pada saat Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk menyebutkan nama dan identitas. Untuk sesi yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada, saya melihat belum masuk itu Ketua DPRD, untuk unsur dari DPRD Serdang Bedage. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, kalau tidak, karena belum ada respon, mungkin dari rekan-rekan yang lain, dari Ojol, atau mungkin dari Dinas Tenaga Kerja, atau mungkin dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo, izin Pak. Ya, izin Bu. Pertanyaan dari, saya kenalkan nama saya Ibu Hotnauli Sinurat, dari DPRD Serdang Bedage. Halo? Halo, silakan Bu. Udah jelas Pak? Jelas. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan oleh Pak Yusuf Ansori tadi selaku motivator. Dan kami sangat menarik sekali atas pemaparan kebijakan stimulus yang disampaikan pagi hari ini tadi. Ada pertanyaan saya Pak Yusuf Ansori. Yang pertama, bahwasanya sekarang ini kan dengan mewabahnya COVID-19, perekonomian Indonesia itu sangat lesu. Dan angka kemiskinan meningkat, Pak. Jadi pertanyaan, kebijakan apa yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan agar perekonomian tidak terlalu lemah seperti sekarang ini? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Hotnauli. Ini langsung dijawab, Pak Yusuf, atau gimana? Ya, boleh. Ya. Oke, Jadi, Pak. Terima kasih Bu Hotnauli Sinurat, anggota DPRD Serdang Bedage, Pak. Terima kasih Ibu anggota DPRD dari Serdang Bedage. Dari fraksi Hanura saya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi tadi yang kami kemukakan, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, bahwa dalam rangka untuk tetap mendorong pertumbuhan, rangka untuk meminimalisir atau mencegah turunnya perekonomian Indonesia, akan mencegah turunnya tingkat kemiskinan dari masyarakat kita. Jadi dengan restrukturisasi tadi, sebenarnya ada 2 sisi yang saya kemukakan tadi. Dari sisi industrinya, tentunya industri akan terbantu supaya bisa tetap eksis dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak. Nah, kalau dari masyarakatnya, tentunya masyarakat yang kapasitas kemampuan membayarnya itu menurun,
bisa mengajukan restrukturisasi. Karena kalau nggak mengajukan restrukturisasi, nanti dianggap kreditnya bermasalah atau macet, sehingga ditagih oleh perbankannya atau perusahaan pembiayaan. Tapi dengan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan, ini tentunya tidak akan ditagih, tapi kewajiban membayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Barangkali itu Pak Dr. Mangasih dan Ibu. Terima kasih, Prof. Semoga jelas untuk Ibu anggota DPRD. Selanjutnya Bu Fitra yang dari Unimed itu, Bu. Silakan maju dengan pertanyaan Bu Fitra. Halo Bu Fitra. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sinurat. Selamat baik, pagi Pak Sinurat dan Pak Yusuf dan Pak Indra beserta semuanya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama terkait pelaksanakan kebijakan OJK untuk restrukturisasi dan restrukturisasi. Bagaimana cara OJK memastikan bahwa kebijakan itu akan sampai ke level masyarakat, gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apa sanksi yang diberikan oleh OJK ketika industri jasa keuangan tidak mengikuti kebijakan yang sudah diberikan oleh OJK? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada rentang waktu sebagai prediksi dari OJK sampai kapan kira-kira pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan? Terima kasih Pak Yusuf, itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih Bu Safitri. Langsung ya Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Sinurat dan Ibu Safitri terkait dengan pertanyaannya. Jadi untuk memastikan bahwa kebijakan itu sampai kepada masyarakat, memang kita di seluruh daerah ini kan ada kantor OJK ya Bu ya, ada kantor OJK. Kalau yang di provinsi ada yang regional yang membawai kantor OJK, yang kayak di kita ini ada membawai 5 kantor OJK di Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau atau Batam. Jadi tadi yang data yang saya sampaikan tadi, yang terakhir, tadi kalau data yang terakhir tadi saya kemukakan bahwa yang terdampak itu 21 triliun di Sumatera Utara, dan yang mengajukan 4,7 triliun. Ini kita akan selalu minta update secara mingguan, secara harian juga kepada industri, Bu. Jadi data ini untuk memastikan bahwa kebijakan itu dijalankan atau enggak terhadap industri. Memang kalau ketentuan yang lain biasanya kan ada semacam sanksi ya kalau di POJK. Kalau ini memang ini sebetulnya dalam rangka membantu masyarakat dan industri, tentunya sanksinya sebetulnya ada, tapi sanksinya bukan sanksi seberat yang sebagaimana peraturan OJK yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada industri jasa keuangan yang belum melakukan ini, nanti akan kita panggil kira-kira kendalanya di mana, karena kan kalau perbankan ini kan dana yang disalurkan ke kredit kan dana masyarakat Bu ya. Jadi kalau modal bank itu hanya 22%, 78% itu simpanan Bapak Ibu sekalian yang ada di bank. Kalau perusahaan pembiayaan, ini sumber dananya rata-rata di atas 70% atau 70% itu merupakan pinjaman dari bank. Jadi kalau misalkan kredit yang di perusahaan pembiayaan, kalau perusahaan pembiayaan melakukan restru, sementara pinjaman di bank itu pembiayaan untuk memberikan stimulus pada masyarakat. Makanya kalau misalkan kenapa perusahaan pembiayaan belum melakukan, ini akan kita panggil dan kita ini tentunya kalau dia punya pinjaman di bank, nanti kita harapkan perbankannya juga melakukan restru terhadap perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan juga bisa melakukan restru terhadap masyarakat yang punya pinjaman. Itu yang kedua, Bu. Nah, yang terakhir terkait dengan rentang waktu. Memang ini agak sulit untuk memperkirakan. Sebetulnya kalau COVID sendiri
sudah ada banyak PSBB, tentunya kan disiplin masyarakat Bu ya, yang kita harapkan. Artinya menerapkan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerahnya. Tentunya dengan adanya disiplin itu harapannya ini akan semakin cepat berlalu COVID-nya ini. Jadi kalau OJK memang tidak bisa memprediksi karena akan sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat. Namun demikian untuk peraturan ini berlaku 1 tahun Bu. Jadi 1 tahun sampai dengan Maret di 2021. Ini bukan berarti COVID-nya nanti sampai 1 tahun Bu. Jadi bukan begitu. Ini hanya antisipasi untuk kebijakan kita aja. Tapi mudah-mudahan cepat selesai COVID-nya sehingga bisa dunia usaha juga bisa jalan lagi. Kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Sinora, terima kasih. Terima kasih Bu Savitri. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu dosen atau dari ojek online yang kami undang. Ada Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, dosen atau mungkin dari ojek online yang sudah kita bergabung. Pak Akbar Tanjung, silakan Pak, dari Unimed. Pak Akbar Tanjung, silakan Pak, bertanya Pak. Mungkin gangguan ya Pak. Baik, terima kasih Pak, Pak Mangasi. Selamat pagi menjelang siang Pak Yusuf. Selamat pagi menjelang siang juga Prof. Indra Maipita. Jadi sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari Ibu Dr. Fitra tadi, itu ada tidak atau berapa sih frekuensi evaluasi yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap relaksasi atau stimulus kebijakan yang telah dilakukan. Karena kita lihat ternyata di akar rumput masih banyak juga leasing atau perusahaan pembiayaan itu yang belum menerapkan kebijakan yang telah dilakukan oleh OJK ini Pak. Contohnya walaupun mereka tetap memberikan relaksasi 1 tahun, tapi tetap ada biaya administrasi yang begitu besar yang ditimpakan kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Akbar. Gimana Pak? Langsung ya Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Akbar Tanjung dari Unimed. Ya, jadi kita di OJK tentunya akan memonitor secara terus-menerus. Tadi saya kemukakan bahwa kita juga secara harian, secara mingguan minta updating terkait dengan data-data yang sudah mengajukan restrukturisasi. Tadi kalau kita lihat memang angkanya kan yang terdampak 21 triliun, yang mengajukan baru 4,7 triliun. Kalau dari debiturnya ada 205.000 yang mengajukan baru 36.000. Nah, memang sebetulnya harapannya kadang-kadang begini, barangkali ya harapan kita sebetulnya kebijakan restru ini khususnya untuk leasing ini tidak otomatis ya, artinya berarti kan debitur harus datang ke perbankan atau ke perusahaan leasing. Jadi harus, bukan, kalau kondisi sekarang barangkali tidak bisa datang Pak ya, jadi bisa telepon atau bisa melalui email dalam mengajukan aplikasi. Tapi kalau saya lihat di sini memang yang diajukan aplikasinya belum banyak. Jadi kenapa saya kemukakan tidak otomatis? Saya khawatir teman-teman bahwa dengan adanya kebijakan ini otomatis saya bisa melakukan penundaan pembayaran. Jadi kalau tadi kita lihat skim dari restrukturisasi ada 6 tadi, sebetulnya itulah yang skim yang bisa dijalankan oleh industri jasa keuangan termasuk perbankan. Jadi masyarakat atau debitur yang terdampak kalau mau melakukan restrukturisasi harus mengajukan aplikasi kepada perbankan. Karena pada saat dapat kredit awal dulu kan
ada perjanjian kredit berapa nanti bisa diabsorb oleh perbankan atau perusahaan OJK. Ini bersifat umum. Sementara kondisi industrinya sendiri, misalkan perusahaan pembiayaan, ini kan ada kemampuannya besar, modalnya besar, dan ada yang kemampuannya tidak terlalu besar. Sehingga itulah yang mempengaruhi terhadap pembebanan dari perusahaan pembiayaan, yang tentunya barangkali kalau ada perpanjangan berarti kan ada beban asuransi yang harus ditanggung untuk memperpanjang lagi. Nah, itu tentunya ada biaya-biaya itu, tapi tentunya itu bisa dibicarakan dengan perusahaan pembiayaannya. Saya kira demikian, Pak Mangasih. Yang penting debitur harus datang ke industrinya supaya ada komunikasi. Bukan datang fisik ya, barangkali komunikasi lah. Kalau kondisi sekarang komunikasi. Nah, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin ada rekan-rekan yang lain, waktu masih cukup, kira-kira masih kita lanjutkan Pak Yusuf? Ya, silakan Pak. Mungkin kami masih memberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya, silakan. Kepada rekan-rekan Hussein, ada yang mau bertanya? Rekan-rekan dari ojol gimana? Bagaimana rekan-rekan dari ojol? Itu Desi dari Mas Jobina Karya. Kalau mau bertanya silakan Des. Desi. Ada yang mau nanya apa, Dek? Nggak ada, nggak tahu, Dek. Halo Des. Boleh nanya, Pak? Oke, Bu Yeni, Arpa mau bertanya silakan Bu. Bu Yeni. Dari media boleh nanya, Pak? Pak Moderator, tadi ada yang bertanya dari media tuh Pak Moderator. Itu sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Ya. Berarti tadi ada 3 pertanyaan, mungkin itu sudah semuanya mungkin Pak. Ya Prof. Oke, berarti untuk sesi ini untuk kali ini selesai. Berarti kita kembalikan kepada presenter. Silakan Pak Dr. Haji Jul. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita pada pagi hari ini yang telah memandu jalannya presentasi dan sekaligus diskusi, diawali dari pemaparan Bapak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Bapak Yusuf Ansori, dan tadi telah kita ikuti beberapa sesi diskusi dan sesi tanya jawab yang semuanya telah dijawab oleh Pak Yusuf Ansori. Baiklah, para undangan dan peserta talkshow daring yang kami hormati, kita nanti masih bisa ya melihat kembali rekaman dari acara kita yang berlangsung sejak pagi sampai hari ini di live streaming YouTube, yang tentunya nanti akan ada proses editing dan setelah itu akan tetap ada di dalam aplikasi YouTube tersebut. Kepada Bapak Dr. Mangasih Surat, STM/SICME, Ketua STM Bina Karya Tebing Tinggi yang telah memandu jalannya diskusi, kami ucapkan terima kasih dan mari beri aplaus untuk narasumber dan juga moderator kita.
Terkhusus kepada Bapak Yusuf Ansori, apakah ingin mengucapkan selamat puasa, Pak? Ya, baik. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Indra, Dr. Terima kasih Pak Willy dan Dr. Azizul dari keluarga besar Otoritas Jasa Keuangan 5 Sumatera Bagian Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2020 dan mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama OJK berada di Sumatera Utara. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat dan pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai sehingga perekonomian di Sumut khususnya dan secara nasional dan dunia saya kira bisa pulih kembali. Demikian kami sampaikan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Baiklah, Bapak Ibu peserta dan mahasiswa yang telah bergabung dalam acara talkshow daring pada siang hari ini. Untuk menutup acara resmi, kembali kami mohonkan kesediaan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Indra Maipita, MSc PhD, memberikan sedikit resume dan sekaligus menutup secara resmi acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Indra Maipita, kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah SWT bahwa kita semua telah diberikan rahmat karunia bisa melaksanakan acara talkshow pada pagi hari ini meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, dan terima kasih yang tulus serta apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Ansori beserta tim yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua masyarakat Sumatera Utara tentang POJK yang merupakan relaksasi dari perekonomian yang sedang rumit ini yang dilanda COVID-19 ini. Bapak Ibu para peserta sekalian, COVID-19 ini bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi seluruh belahan dunia ini. Oleh karena itu kita harus bahu-membahu untuk menyelesaikan ini, baik dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah, termasuk dari OJK sendiri, seperti disampaikan tadi, telah berusaha juga semaksimal mungkin dengan mengeluarkan POJK dan turunannya. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua tim yang telah bersusah payah mempersiapkan acara talkshow pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas saya dan panitia menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Andai ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohonkan maaf. Kami juga sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kita semua. Ya, semuanya, Mas Edi dan yang lainnya, Mas Yopi juga yang mensukseskan acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kemajuan negara kita ini, buat kemajuan perekonomian Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan atas perkenan kita semua yang kita laksanakan pada pagi hari ini sampai menjelang siang ini kita nyatakan secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah menutup secara resmi acara ini. Para undangan dan peserta nanti kita akan mendapatkan sertifikat yang linknya akan kami tayangkan sebentar lagi, dan sertifikat itu hanya bisa diakses sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya selaku pembawa acara
acara ini dengan pantun, kalau pergi ke Indrapura jangan lupa singgah di Mudik. Terima kasih kepada kita semua yang telah burung kirian cendrawasih berbunyi di atas awan. Untuk sertifikat berdasarkan QR code yang ditayangkan sebagai berikut.
Thank you.